Halo semua, sering kepikiran pengen bikin proyek elektronik yang keren gitu, tapi kok kayaknya ribet banget ya? Nah, di sini kita bakal buktiin kalau semua orang itu bisa loh, beneran, termasuk kamu. Mungkin kamu pernah punya ide, wah asyik kali ya bikin robot kecil. Atau mungkin lampu pintar buat kamar. Tapi terus langsung bingung, duh mulainya dari mana nih? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru hari ini kita bakal buka pintu ke dunia itu bareng-bareng. Dan inilah dia solusinya. Lupakan deh sirkuit-sirkuit yang rumit atau buku panduan yang tebelnya minta ampun. Justru papan kecil biru ini adalah titik awal buat semua ide keren yang ada di kepala kamu. Anggap aja ini kanvas kosong buat semua kreativitas elektronikmu. Jadi sebenarnya apa sih benda ini? Gampangnya gini, Arduino itu kayak otak kecil. Otak kecil yang bisa kamu program buat ngelakuin ya hampir apa aja deh di dalam proyek elektronikmu. Nah, di jantungnya Arduino ini ada yang namanya microcontroller. Coba deh bayangin, ini tuh kayak komputer lengkap, ada prosesor, memori, koneksi, semuanya dikecilin jadi satu chip mungil. Dialah otaknya yang bakal ngejalanin semua perintah dari kamu. Coba lihat deh perbedaannya. Dulu kalau mau bikin ginian, kamu butuh banyak banget komponen terpisah. Plus, pengetahuan teknisnya harus dalam banget. Nah sekarang, Arduino udah nyatuin semuanya di satu papan. Jadi kita bisa langsung fokus ke bagian yang paling asyik, berkreasi. Dan bagian paling serunya, nggak perlu solder sama sekali. Dengan papan yang namanya breadboard ini, kita bisa ngerangkai dan ngebongkar sirkuit super cepat. Beneran, anggap aja ini taman bermain elektronik. Tempat kita bisa bebas coba-coba tanpa perlu takut ngerusak apa-apa. Setiap perjalanan kan dimulai dari langkah pertama ya. Nah, kalau di dunia coding itu ada yang namanya Hello World. Di dunia hardware, kita punya LED berkedip. Ini tuh udah kayak ritual wajib gitu loh buat memulai petualangan kita. Prosesnya sederhana banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita rangkai sirkuitnya. Gampang. Kedua, kita tulis kodenya. Sebentar aja. Ketiga, kita unggah dan voila, lampunya nyala. Selamat, kamu baru aja menghidupkan kreasi pertamamu. Dan jangan takut sama kodenya ya. Anggap aja ini kayak resep masakan. Tiap baris itu satu instruksi. Misalnya digital write 8 high. Itu artinya, Arduino, tolong nyalain lampu di pin 8 ya. Terus delay 1000 itu artinya, oke, sekarang tunggu 1 detik. Gampang banget kan? Oke, satu lampu udah berhasil kedap-kedip. Keren banget. Nah, sekarang gimana kalau kita naikin level permainannya dikit? Kita lihat yuk gimana skill ini bisa kita kembangin. Coba lihat, dari satu LED doang, kita bisa langsung lompat ke proyek yang lebih kompleks. Contohnya, lampu lalu lintas mini. Caranya gimana? Gampang. Tinggal ulangin aja logika yang sama tadi buat lampu merah, kuning, sama hijau. Fondasinya persis sama, nggak ada bedanya. Oke, sejauh ini kan proyek kita udah bisa ngomong nih lewat lampu. Sekarang gimana kalau kita ajarin dia buat mendengarkan? Nah, selamat datang di dunia interaktivitas. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bikin proyek yang bisa ngerespon sentuhan kita atau lingkungan sekitar. Itu lompatan yang besar banget. Inilah yang bakal ngubah proyek kita dari sekedar pajangan jadi alat yang beneran pinter dan interaktif. Jadi, Arduino itu bisa dengerin kita lewat 2 cara. Pertama, input digital. Ini kayak saklar lampu, cuma ada nyala atau mati. On atau off, udah. Terus yang kedua ada input analog. Nah ini lebih kayak knob volume di radio. Dia bisa ngebaca banyak banget tingkatan nilai, nggak cuma on-off. Terus gimana cara pakainya? Pakai logika yang super simple, jika, maka. Kita bisa kasih perintah ke Arduino, hey, jika tombol ini ditekan, maka kamu nyalain lampunya ya. Sesimpel itu. Dan percaya deh, logika inilah yang jadi dasar dari semua perangkat pintar yang ada di sekitar kita. Oke, kita udah bisa ngontrol output, udah bisa baca input juga. Nah, sekarang saatnya kita gabungin keduanya. Kita kasih Arduino kita kekuatan super, kemampuan buat merasakan dunia nyata. Dengan nambahin sensor, Arduino kita nggak cuma bisa baca tombol, dia jadi bisa ngerasain suhu, cahaya, kelembapan, wah banyak banget deh. Dan tiba-tiba aja, proyek kamu jadi beneran hidup, dia bisa ngerespon lingkungannya sendiri, secara otomatis. Coba deh kita review sebentar, cuma dalam beberapa menit aja, kamu sebenarnya udah nguasain konsep inti di balik, ya hampir semua perangkat elektronik modern.
Kamu udah bisa ngubah ide jadi aksi, ngubah kode jadi cahaya, dan ngubah sentuhan jadi sebuah perintah. Keren banget kan? Jadi sekarang giliran kamu. Fondasinya udah di tangan. Kamu udah tahu caranya bikin perangkat yang bisa melihat, bertindak, dan merasakan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya aku? Tapi apa nih yang bakal aku ciptain pertama kali?